Hai JDN Indonesia, bersama saya kembali di Dr. Vito Damai. Dan gue Dr. Dika, dan kali ini kita bakal interview seorang pedagang tahu formalin. Iya. Ini mulia banget nih pedagang tahu formalin, tapi dia sekarang ikut berdampak karena ikut berkontribusi untuk mendonorkan segala APD di seluruh Indonesia ya. Cari jual formalin mas saya mas. Iya, jadi dari tahu formalin ini keuntungan dipakai untuk membantu para tenaga medis yang memang membutuhkan APD ya. Betul Iya, ya Pak ya? betul, nanti jadi bingung itu malaikat sama iblisnya. Masuk neraka. Boleh sebut nama apa inisial? Langsung aja. Nanti pada percaya semua. Panggil saja Bunga ya. Nah, kita sekarang sobat masker boleh nggak? Nanti dimarahin. Boleh kan jaraknya aman. Jaraknya aman. Terus jauh banget Jauh cuy. Pak, auto frame Pak. Segini aja udah nih, udah cocok. Tadi itu udah diukur nih 1 meter tadi. Oh, udah. Meter. Ya, saya Tirta. Dan ini di vlog saya juga. Oh gitu ya? Lucu juga ya. Saya rilis di YouTube, tapi YouTube saya kali ini dibuat oleh JDN. Ini konten iklan layanan masyarakat. Mantap. Jadi kita mau ngomong apa mas? Bukan Jadi, sepatu ya nih? Bukan. Jadi sekarang kita nggak mau jualan sepatu nih Mas Tir. Apa jualan apa ini? Jual tentang lu, tentang sebagai relawan seorang Tirta. Anjir gue dijual. Kita bukan Franchise oh, bukan jual diri. Sepatu lo emang keren sih gue liat sih. wah ya. Salah. Benar-benar host ya. Salah banget ini. Salah banget ngomong Salah sama host banget. MC itu kode. Kode. Kode keras. Jadi gini, kalau dokter influencer tuh dia, ya kan. Jadi dokter KO, kesehatan olahraga, kok nih dokter. Dokter apa? Oh copot. Dokter gaul, ya celananya pink tuh. Yoi. Ya, jadi saya hari ini merah merona. Kok merah ini apa pink? Pink, Pink pink menyala. merona. Dari celana pink, ini kan pink, rambut pink, semua pink, jaket pink. Mas Itu- nanya siapa? Apa? Yang nanya. Oh, keselin jadi ya. Ini kalau dimasukin lucu sih. Iya. Foto, Ibaratnya- foto. Iya. Ibaratnya kayak di penonton nongol tiba-tiba itu. Iya. Ini jadi apa sih? Gimana? Ulang. Ya, enggak apa-apa. Ini masuk. Lucu. Ini acara Gimana? apaan? Ini baru mulai. Kita mulai lagi kembali bersama saya Dr. Vito Damai dan juga Sudah mulai dari tadi, Bang. Udah mulai. Ini lihat tuh, namanya keren loh. Dokter Vito Damai. Apanya Tamara Dai ya? Tamara Damai. Gak enak kalau disebutin di sini. Oke. Tapi beneran nih, Dokter Tirta. Tapi Yo. gini, lo itu sebagai dokter, menurut gua udah melakukan hal yang mungkin selama ini dianggap agak kurang gitu ya, prevensi dan edukasi. Betul. Karena gini, orang selama ini mungkin terlalu memfokuskan diri mengobati. Orang diobatin nggak bisa habis pak. Tapi sekarang ini menyadarkan kita bahwa ternyata edukasi yang sangat ringan aja, cuci tangan, jaga jarak sehat itu udah cukup, dan lo sangat vokal dalam bidang itu. Yoi. Mau lo apa sebenarnya maksudnya? Mau gua adalah bingung juga ditanya maunya apa. Maunya maksudnya gini loh, maksud gue gini, lo kan sekarang udah pernah berkontribusi dalam bidang, maksudnya dalam bidang bisnis, dalam bidang entrepreneur, lo banyak lah. Banyak ya, praktek karya. juga, Nah, banyak. sekarang lo kan dilihat bahwa lo tuh sekarang yang ngegas banget lah di bidang ini gitu. Oke. Maksudnya apa sih sebenarnya yang lo lihat gitu? Jadi kalau boleh jawab ya, ini senior ya, jangan jawab. Jadi gini mas, mbak. Jadi saya izin ngomong, kalau kita tuh di rumah sakit kayak gini nggak boleh. Ini konsulen. Saya lebih rendah dari debu. Tuh. Itu tuh pengecualian, Bro. Kalau nggak boleh, Pengecualian. tetap aja. Oh Tirta ya, ini yang terkenal ya. Malah Jadi mau. Oh astagfirullah, maafkan saya BNPB. Jadi kita sekarang lagi di BNPB. Jadi pada dasarnya gini, maunya tuh adalah, kan aku tuh udah pernah menjalani sebagai akademisi, peneliti kan, dulu neliti sama almarhum Prof Iwan juga, sama Dr. Jarir, Farmako kebetulan sukanya. Terus kedua, praktek juga, kebetulan aku pasti di Garda IGD. Mau ditempatin mana, stase kan banyak kalau ISIP ya. Cuma stase paling suka tuh IGD, dari itu kelanjutan saya praktek. Nah pada waktu aku memutuskan untuk fokus di usaha udah aku bangun 2013, dari semester 1 aku bangun. Akhirnya aku memutuskan ke Jakarta, sekalian aku untuk sekolah lah, ceritanya sekolah lagi, bingung masih S2 atau spesialis bedah atau S2 IKM. Nah pada waktu sekolah itu aku memutuskan ninggalin praktek sambil ngurus bisnis, nabung lah pokoknya. Nah ternyata pada waktu udah mau daftar, kan Juli itu harusnya pendaftaran, dibuka kan April, Covid Januari. Dan aku udah ngejalanin edukasi itu dari 2014. Cuman gini dok, nah ini dua dokter nih. Kalau kita dari 2014, aku tuh gara-gara ini, kalau kita di internship, di dokter tuh ada stase internship dan ada namanya stase puskesmas. Kita wajib tuh edukasi, Ya. itu nggak didengerin sama sekali. Oke. Dan akhirnya ketika aku di Instagram mulai mengenai edukasi seks, mengenai edukasi obat, sesuatu yang emang penyakit-penyakit seperti itu, jujur
nggak didengerin, padahal dengan kata-kata yang formal, yang pokoknya dokter banget lah, nggak didengerin. Akhirnya aku mencoba, dan sampai ada sebuah kalimat yang ngebuat aku berubah. Pada waktu itu kalimat ini muncul, aku jelasin mengenai edukasi seks nih Dok Vito. Jadi awal mula aku jelasin kayak intinya kalau gonta-ganti pasangan itu nggak baik dan bisa berpotensi untuk menularkan penyakit kelamin, dan walaupun kita pakai pengaman pun itu masih tidak butuh kemudian bisa ketularan gitu. Dijawab, kelamin gua ngapain lurusin? Iya, mantap loh ya. Bukan kelamin bersama sih memang. Terus ya nggak salah sih, cuman gua di situ kayak apa ada yang salah ya? Kenapa kok denialnya seperti itu? Akhirnya gua mengubah pola pendekatan gua menjadi 1 menit doang, edukasi semenit lewat caption tapi dengan straight to the point dan agak keras. Puncaknya ketika gue edukasi mengenai sekitar setengah tahun lalu kalau minum es apakah sakit. Nah itu gue edukasi ringan, terus jangan menggunakan antibiotik sembarangan. Sampai akhirnya pas covid itu gue nggak butuh viral awal mula, gue cuma edukasi pertamanya mengenai penggunaan masker yang tepat. Penggunaan masker yang tepat, terus jangan rush out, covid itu apa, penularannya gimana. Ternyata edukasi yang straight to the point itu lebih masuk ke orang awam. Lo kayak juga mesti cat rambut juga deh kayak dia. Iya, coba kayak ini lucu nih, yang cat rambut ini lucu nih. 2017 di rumah sakit UGM, gue masih ingat teman-teman RSA UGM itu gue ikut-ikut dokter THT. Jadi dokter THT gue tuh cat rambut warna kuning, bener. Cewek? Cowok. Oh, Emang itu kayak gerakannya dia katanya lebih mudah dimengerti. Oh, apanya yang dimengerti? Diapalin. Biar gampang keciriin kalau orang bilang. Iya, setahun kemudian gue ikut hijau. Oke. Terus kalau kuning mah masih normal bro, kalau hijau itu enggak normal. Kayak rumput Pak, kayak rumput futsal. Nah, ini sama kayak gini berarti. Sumpah. Oh, sama ya. Ya, terus habis itu pink kayak gitu. Ternyata tapi ya jujur aja bosan Pak, rontok soalnya Pak. Iya. Akhirnya jadi hitam lagi paling nanti. Nah, jadi kalau ditanya maunya apa, goalnya adalah aku tuh pengen kenalin ke masyarakat bahwa fungsi dokter kalau sesuai kode etik tuh banyak. Ada kuratif, rehabilitasi, terus ada juga yang terakhir itu adalah preventif. Nah kadang kita itu melupakan sesi yang preventif itu. Orang-orang awam tuh nganggap dokter tuh hanya di rumah sakit, padahal ada dokter peneliti, dokter olahraga, terus dokter dosen, akademisi, non klinisi kalau orang bilang. Nah ini kan juga dokter. Nah peran penting ini akhirnya berguna di COVID seperti instruksi dari BNPB. Yang sakit itu 20%, itu tugasnya dokter Vito dan kolega yang praktek sama dokter Dika kan. Nah 80% itu adalah ranahnya IKM dan dokternya diedukasi. Nah akhirnya kan harus bersinkron. Nah disitulah aku mulai edukasi. Jadi goalnya tuh jujur aja awal mulai ingin mengenalkan masyarakat bahwa dokter tuh ada 2, klinisi dan non klinisi, dan dua-duanya itu sama. Kalau yang satu pencegahan terbaik adalah pengobatan terbaik adalah pencegahan. Yang satu adalah ya jangan sampai penyakit ini memburuk. Itu kan fungsinya dokter. Jangan prognosanya harus membaik, jangan memburuk. Itu goalnya. Oke, tapi gini Mas Tir, yang gue bingung adalah lu kan udah settle nih. Bisnis lu udah gede banget. Ibaratnya lu di rumah aja udah ongkang-ongkang gitu kan datang sendiri tuh kan. Udah nyaman lah hidup lu. Ngapain lagi lu bantu ngurusin Covid ini sih? Buat apa? Jadi lu kalau disumpah kan pasti kita baca di bagian sumpah dokter yang Hippocrates. Komite etik itu adalah wajib melindungi teman sejawat. Ya, entah itu kalau misalkan dia di depan, kita di belakangnya, kalau dia di samping, itu sampingnya. Jadi masalahnya awal mulanya itu gara-gara kakak kelasku angkatan 2008 FK yang sekarang kerja di beberapa tempat, ada di Sarjito, ada di Harapan Kita, gitu, ada di Harkit. Itu mereka ngeluh bahwa APD itu susah pada waktu itu. Pada waktu itu kan APD benar-benar rush out banget ya. Nah akhirnya di situ aku ngomong butuhnya apa gitu. Dan pada waktu itu tidak ada dokter yang sanggup, maksudnya untuk di lapangan, karena mereka tersedot perhatiannya di medisnya 20% nih yang sakit. Nah kan aku di sini, terus followerku banyak. Nah aku bingung nih kalau aku nggak bergerak, yang gerak siapa lagi? Apalagi jabat DR itu loh. Ya udah aku ikut. Dan ternyata apa yang aku lakuin itu viral. Dan akhirnya diikuti oleh beberapa influencer. Nah tujuan awal mula itu aku cuma mau backup kakak kelasku doang. Kakak kelas siapa tuh? Kakak angkatanku, dia namanya Pange ya, dia di Harkit. Terus yang satunya lagi namanya Yusrina. Terus dia penelitian kan, cuma dia punya teman-teman yang ada di sini juga. Terus dosen yang paling ganas apa? Dekanmu sendiri yang telepon. Oh iya. Dekan FK UGM, Prof Ova. Terus Prof Ova tuh langsung tanya sendiri. Prof Ova tuh langsung tanya, bisa nggak mengantarkan barang-barang ini ke mana, ke UGM? Wah itu kayak dekanmu sendiri yang ngomong. Yang paling puncak, Direktur Utama RS UGM, tempat aku dinas pertama. Ngomong apa tuh? Minta APD karena habis mana-mana. Nah disitulah aku bilang, wah ini terus habis itu kan kenal sama yang orang JDN Japri aku, Dokter Hanif Pak ya. Hanif ya? Hanif pertama Japri aku tuh Hanif. Terus habis itu ternyata emang kekurangannya adalah
untuk donasi dan supply APD. Sementara aku kenal sama beberapa orang yang mau supply, ya udah aku tackle. Jadi benar-benar cuman karena teman sejawat. Tapi lu dapat ini nggak, Mas? Dapat keuntungan nggak dengan lu tadi selama ini lu banyak bisnis di sepatu kan ya? Apakah memang dengan banyak bisnis sepatu itu jadi dapat akses satu channel untuk ke APD iya, gimana? Jujur aksesnya luar biasa banyak karena kan kalau di dalam kita industri kayak UKM, kayak kalau aku kan UKM-nya sepatu. Itu karena di dalam pengusaha itu kan kita pasti punya forum, kita ngobrol satu sama lain. Kita tuh tujuan pengusaha adalah kita ngobrol sama orang yang di luar circle. Jadi circle itu akan beririsan dan akan bermanfaat suatu saat. Karena intinya kalau di pengusaha satu musuh tuh terlalu banyak, 1000 teman tuh kurang. Nah akhirnya ternyata circle-circleku itu yang akhirnya bermanfaat di APD ini. Tir aku punya ini, aku punya koneksi ini, aku punya ini. Akhirnya aku manfaatin semua kan. Dan aku beli semua dan mereka juga posisi butuh. Dia nggak mau jual ini ke oknum yang di resell. Akhirnya beberapa aku dapat N95 dapat dari beberapa orang dari Semarang, terus dari Priok. Terus apa itu surgical mask dapat juga. Paling parah ya hazmat. Hazmat yang standar itu aku dapat karena apa? Karena ada temanku orang Solo, dia jualan jas hujan. Tiba-tiba ngubungi aku, dia diteror sama berapa RS, berapa oknum untuk dijualin lagi. Ternyata dia jual apa? Jadi circle itu yang akhirnya bermanfaat. Ternyata aku sekarang sadar, ternyata apa alasan kenapa aku jadi pengusaha dan dokter tuh bermanfaat di sekarang. Padahal dulu orang tuh sampai bingung kenapa kamu memilih mempertahankan status pengusaha dokter. Karena aku di semester 4 udah settle. Aku harusnya bisa keluar kan, tapi aku milih lulus, tetap dinas, karena ternyata di COVID ini, circle pengusaha aku sama circle dokter tuh bermanfaat. Dan akhirnya ketika aku sekarang COVID, mau gak ada penghasilan pun aku masih settle dari pengusaha. Dan aku juga dosen kan. Nah itu ternyata bermanfaat di sekarang. Jadi akhirnya, kalau aku gak jadi dokter, mungkin aku jadi pengusaha yang money oriented. Tapi ketika jadi dokter, humanity is above of all. Gitu kan. Keren Abdi. Oh, Dr. Tirta, calon wali kota. Oke, merdeka. Oh, apa nih kantor orang ya Allah? Ini bukan rumah saya ya Allah. Saya minta maaf kepada Pak Doni teriak-teriak di BNPB. Coba ambil tensi dulu. Tensi tinggi kayaknya. Marah-marah ini marah-marah. Marah-marah dulu ditanya udah minum obat belum? Oh, belum. Obat apa dulu nih? Obat apa nih? Saya tadi habis makan gudeg dan ayam jadi maaf ini. Maaf kalau tensinya ini menggebu-gebu. Agak asin kali nggak tuh gudegnya? Asin. Pantesan itu dia. Saya hobi marah-marah. Oke, berarti emang enak banget dok kalau bikin usaha ya? Iya, Pak. Gue jadi kepikir bikin pecel lele yuk. Jadi gini, ada kelebihan kalau kita tuh DR ini di luar ini semua. Ada kelebihan, kan orang masih bilang, kenapa dokter pengusaha? Kenapa orang-orang yang punya profesi itu berusaha? Gini, kalau orang tanpa titel, misal DR tanpa sarjana, itu anggap kalau berusaha, ya udah dia biasa aja. Tapi bayangin kalau misal kayak dokter tidak cuci sepatu, atau kamu lah, orang udah tahu kamu dokter olahraga, tiba-tiba kau jual puding. Bisa. Karena apa? Jabatan dokter itu akan melekat kemanapun kamu berada gitu loh. Jadi ya kamu akan edukasi, tapi kamu bisa dapat manfaat dari situ sebenarnya. Orang kan lebih kenal, wah dokter Dika main jual puding. Orang penasaran rasanya kayak apa? Ya udah gitu. Itu yang kumanfaatin. Pudingnya buat olahraga, kalau gua. Lu lari, capek lu makan puding. Bentar puding buat olahraga tuh. Ya lu pikir aja, pasti kepikiran kok gampang itu. Awal mulanya di situ, awal mula tuh. Lu cat rambut dulu dah. Ini ada warna apa yang bagus? Lu lihat wajahnya mulus banget. Iya, dia maskeran Pak. Bintang TV, Pak. Iya. Tapi ini gua nggak jualan kosmetik ya. Baru tapi gini, gua rasa gini Dr. Tirta ini mengambil porsi justru bagian yang memang sangat dibutuhkan. Maksudnya lu tempatnya pas banget sih. Dimana maksudnya sekarang ini tadi gua bilang kan, edukasi itu maksudnya memang kayak dikasih tahu secara sopan-sopan kadang-kadang sebagai orang tuh nggak ngerti. Betul. Nah lu justru ini lu ambil bagian yang menurutku tanggung jawab yang sebagai dokter mungkin nggak bisa kayak gitu. Betul. Dan maksudnya ini pas banget sih menurut gua kayak, gua kadang-kadang terus terang aja kadang-kadang mungkin gua lihat nih orang nih sembarangan banget. Gue pengen marah nggak bisa kan, tapi kalau dia gue pengen Dokter Tirta lu marahin deh. Ayo langsung. Soalnya bener-bener kemarin ya, tapi kemarin tuh kita efektif nih, sesuai sih. Kemarin gue ke Semarang. Dokter tuh kan pasti udah nerangin edukasi ya, cuci tangannya baik kayak apa, sampai buat videonya. Itu COVID kayak nggak ada harga dirinya coy di Solo coy, sama Semarang. Nggak takut ya? Orang main gaplek, ayo ST. Wah mantap itu sama orang nongkrong. Tapi begitu aku datang, aku nerangin dengan gaya aku seperti itu. Kan harusnya kan kalau biasa pihak berwajib bubarin, represif kan. Begitu bubar 1 jam lagi dia nongkrong lagi di situ. Iya. Kayak COVID tuh kayak kalau sumpah ya, sampai saya bilang COVID tuh kayak nggak ada harga dirinya. Sampai saya buat ini gathering COVID kayaknya ini. Tapi setelah kita edukasi baik-baik dengan logat yang awam, COVID tuh kayak gini. Kalau kamu ya mau main-main kayak gini, sampai jumpa dengan teman-teman saya di ICU. 10 menit kemudian minum es teh makanya bubar semua. Oh iya, bubar. Terus
penjualnya tanya, gimana mas biar saya nggak kena ya, saya juga masih pengen dagang, tapi deliverynya nggak jalan. Akhirnya aku ajarin, ternyata edukasi yang ke orang jalan ini tuh lebih efektif. Sesuai lanjut ini sebenarnya datanya masih ada. Yang main medsos tuh cuma 30% dari jumlah penduduk Indonesia. 30% ya? 30%, yang lihat ini 30%, nah 70%-nya mana? 70%-nya itu cuma dari grup WA. Oke. Jadi harapannya video ini tuh masih grup WA, dan apa yang ku lakuin di jalan tuh ternyata masuk. Oke. Jadi sekarang teman-temanku tuh biar fokus di 20% ini. Kan kalau misalkan pasien nggak nambah, mereka nggak capek-capek kan? Oke, iya betul. Jadi yang sehat tetap harus sehat. Yes. Emang bener itu, sehat harus sehat, jangan sampai sakit. Jadi yang 20% ini bisa sampai sehat lagi. Ya banyak orang tuh kayak masih ngerasa nggak mau di rumah. Ya ada yang kerja ya, ada yang kerja. Cuman banyak orang tuh kemarin cerita, gue di rumah tuh bosen dok. Wah, gue di rumah tuh bosen, gue nggak ngapa-ngapain. Nah sekarang gue cerita, ini tenaga medis tuh gue udah 2 bulan, 3 bulan nggak pulang. 3 bulan. Dari Januari gue nggak pulang. Jadi ketika awal COVID itu gue udah disuruh wanti-wanti, lu mulai gas edukasi dari Menkes dan kawan-kawan. Nah ketika gue aksi di lapangan, ke Wisma Atlet gue tiap 2 hari sekali, ke BNPB, dan interaksinya region kan semakin parah. Gue nggak boleh nyentuh rumah, paling harus karantina 21 hari. Ya kan nggak bisa. Gue nggak bisa pulang sampai kapan. Dan teman-teman BNPB pun nggak bisa pulang. Dan teman dokter pun yang di Wisma Atlet udah 2 bulan nggak pulang. Nah ini yang orang tuh nggak ngerti gitu loh. Jadi gimana cara kita bisa pulang? Ya kalau ini kelar. Yes. Ya makanya kita tuh berkempen, kalau lu pengen lihat kita tuh pulang, ya lu yang dikasih libur di rumah tuh ya di rumah. Di rumah aja, benar. Iya, dan itu yang kerja di jalanan yang kayak gak hanya ojol ya, kayak PKL, pecel lele, terus asongan, pegawai SPBU, jurnalis, muncrat aja. Droplet. Nah, Ambil tadi. jadi itu orang-orang yang di jalanan itu juga sekarang pulang tuh susah. Oke. Kalau mereka lebih nggak pulang karena nggak ada duit. Jadi sebenarnya kalau ini pengen cepat kelar, nah yang maksudnya udah di rumah, yang pertama jangan mudik. Itu bener lah. Itu di Semarang kemarin satu pemudik ODP dan ternyata dia positif, PDP dia masih dia ketemu dokter bohong. 46 positif. 46 angka? Dokter. Oh iya, wow. Jadi Karyadi. 46 dokter langsung positif dalam waktu cuma 12 jam. Ada temanku di sana tuh, dia juga lagi training kan, dan emang dia bilang bahwa akhirnya karena nggak tahu, banyak orang yang bersentuhan langsung akhirnya kan, mamanya nggak tahu kan? Iya, karena ketawanya di dokter yang terakhir. Yeah. Kok lu batuk-batuk lama ya, diuji swab positif. Waduh. Terus kenapa lu nggak ngaku? Takut. Dan dia malas dikarantina karena gabut. Ya itulah yang kita tahu bahwa kita tuh nggak pengen dikasihani, Yeah. Relawan tuh nggak pengen dikasihani dan dokter nggak pengen dikasihani. Cuman ada humanity yang lo harus tahu. Kita tuh kan ngorbanin nggak ketemu keluarga. Kita tuh di tempat, kalau relawan ada di hotel, BNPB tidur di gedungnya, gue tidur di rumah apartemen, ya kan? Gue nggak ketemu keluarga sama sekali. Even gue tuh nggak perlu nyentuh toko, karena kalau gue nyentuh toko, karyawan gue susah kan bisa ketularan. Oke. Iya kan? Yang kan nggak tahu apa-apa. Nah, kalau kalian yang emang udah jadi WFH itu, yang kerja from home, working from home, ya dan dikasih libur kuliah, ya lu di rumah tuh bukan berarti harus gabut loh. Iya. Masih ada hal bermanfaat. Jangan dipaksain lu mudik atau apapun. Tapi kalau lu masih kerja, ya lu harus patuhi protokol, pakai masker atau kawan-kawan. Karena emang benar, semua dokter itu benar-benar jarang pulang. Benar. Dan tadi banyak banget yang bisa dikerjain di rumah sebenarnya. Kayak olahraga pun bisa di rumah kan, kayak satu gini. Ini dokter olahraga. Kenapa jadi gua menjukin ya? Kenapa jadi kayak acara gua? Kok kayak Maria Vania ya? Waduh, Pak. Gimana itu, Pak? Nggak ada yang lain. Tolong ini, obatnya mana obat sih? Ya kan? Tapi gini Mas Fir, kan ini lu udah menginspirasi banyak orang nih. Mungkin banyak orang yang pengen jadi kayak lu. Ya, Atau banyak orang yang kesel sama lo sih sebenarnya. ada itu sih ya 50-50 lah. Sebelum lo jawab tadi itu banyak orang yang terinspirasi sama lo. Ada nggak sih yang pernah marah sama lo? Nah, itu dia tuh. Kalau marah jujur aja sih segelintir, tapi marahnya itu benar kayak apa namanya? Oknum sih kalau gue bilang. Kalau lebih ke logat mereka bisa nerima. Tapi kalau kemarah itu lebih ke kayak kenapa kemarin itu yang paling gue kaget sih. Kenapa Dokter Tirta tidak pernah upload foto pembagian sembako? Buset. Gue udah disuruh dokter, gue udah disuruh BPPT, gue suruh bagi sembako, bagi bensin aja sekalian itu. Tapi hanya ada, kita intinya tuh ada oknum beberapa yang pasti akan marah dan ingin mencari celah. Karena apa? Ya sesuai kita di Alkitab manapun ya, kita nggak bisa memuasin semua orang. Ya, yang fokus tuh ya kita fokus berbuat baik aja. Karena kembali lagi sih dok, maksudku kenapa kita berbuat baik? Karena umur kita tuh sebenarnya pendek. 60 tahun di dunia tuh pendek. Nah jadi harusnya umur yang pendek itu menjadi kesempatan kita untuk berbuat amal kebaikan yang banyak. Apa bahasa Jawa nih? Uripi gurus delok mawon. Jadi iki gue kesempatan urip sama dione mawon terus becik ke titik ala ketara. Jadi kamu buat yang bagus-bagus aja.
Karena sesuatu yang baik itu akan menimbulkan hal baik juga. Yes. Nah, fokusku di situ. Jadi sejak saat itu mau orang hujat logatku atau mau hujat, wah ini masih ditunggangi kepentingan seseorang, itu pasti itu sesuatu yang tujuan paling pertama adalah Dr. Tirta tuh viral dadakan karena ditunggangi seseorang, APD-nya dadakan. Itu tuh sebenarnya udah pasti kayak gitu. Padahal mereka nggak ngerti. Aku ya udah dari 2014 kayak gini dan emang followerku tuh stuck di angka 400.000, 500.000 karena yang follow UKM. Begitu sekarang akhirnya ngerti. Dan tadi kembali ke inspirasi nih ya, Bro Vito ya. Jadi kan sekarang banyak nih yang terinspirasi sama lo nih, pengen ikutan seperti lo nih, seorang Tirta gitu ya, memang jadi relawan. Nah cuman kan sekarang COVID ini kan nyebarnya serem banget bro. Gimana biar jangan malah orang-orang yang pengen direlawan tuh malah jadi kena gitu? Nah kalau kemarin sih sesuai dengan instruksi dari Pak Doni, Pak Lili dan Pak Ridwan sama Pak Egi, kalau orang-orang yang mau terjun jadi relawan tuh pastikan satu, tidak ada penyakit komorbid. Oh, berarti itu yang ada paling penting. dulu dong, ada pemeriksaan Pasti, dulu dong. itu harus paling penting. Itu paling penting tuh. Keren tuh. Itu yang pertama adalah kayak tekanan darah tinggi, kencing manis, diabetes mellitus, terus penyakit jantung. Nanti bisa diterangkan Dr. Vito karena itu bukan ranahku. Terus ada juga penyakit kanker, keganasan, penyakit autoimun, yaitu imun yang rendah sendiri kayak leukemia dan kawan-kawan. Terus keganasan, kanker, yang terakhir adalah asma. Itu screeningnya gimana? Ada Harus ada informed consent. Oh gitu. Kalau relawan tapi dia punya komorbid jangan Pak, bahaya banget itu sama aja kita ngasih sasaran tembak di itu PUBG dia. Pak. Terus lu selama turun ke lapangan lu gimana? Nah, Pakai itu hazmat apa gimana deh? Oh, itu video kemarin. Oh salah. Oh sini. Nonton ya videonya lu kenapa gua jadi Oh, promo? ini keselin juga ya orangnya. Jadi kalau yang harusnya kalau kita relawan tuh ya sesuai standar. Ya, ya, Kita ya. harus pakai masker, jaga diri, cuci tangan. Yang paling penting itu cuci tangan yang rajin. Oke. Jadi kalau kita relawan, misal kita mau ke rumah sakit, udah tahu nih ruangnya, wah ini merah nih, red zone nih. Kayak Wisma Atlet tower 5-6 tuh red, tower 3 yellow. Kita pegang pintu, klek. Terus dengan bodohnya kita, wah sakit Pak. Iya iya pasti. Nah harusnya kalau habis pegang pintu, jaga diri, kontrol ke hidung gatal pun ya cuci tangan dulu, baru kita megang hidung. Iya, Kalau iya. nggak pakai tisu, kenapa? Karena droplet itu kan bisa nempel di mana aja, bisa nempel di kursi, bisa nempel di handphone. Nah itu kedisiplinan diri buat terutama makanan, asupan makanan nggak boleh nggak harus cukup. Kayak nasi, protein yang banyak, nabati, terus protein hewani, jus, terus jusnya tuh harus vitamin C, vitamin B12, kompleks, vitamin E, terus sesuatu yang meningkatkan daya imun tubuh. Dan jangan begadang juga. Ya, Kalau emang begadang ya support proteinnya harus jelas, sama minum air. Nah kalau misal support makanannya rendah, paling simpel madu deh. Oke. Kalau kemarin di lantai 10 Pak Doni ngasihnya madu hitam. Nah, abis ini besok abis di pasaran nih madu semua nih. Pada beli semua. Harga naik Pak, harga naik jadi 4 kali lipat Pak. Tapi kemarin bener ya, itu vitamin C itu abis. Aku aja mau beli nggak ada loh. Dan lucunya gini, jadi kayak minuman-minuman banyak isinya vitamin C juga. Tapi kalau yang sarinya apel gitu kagak laku. Padahal sama aja vitamin Padahal C. sama juga. aja vitamin C. Iya. Yang laku tuh yang jeruk gitu. Iya. Abis mau dibeli nggak ada. Karena memang image-nya jeruk tuh ya Vitamin C. gitu. Padahal vitamin C itu ada tablet, paling bagus ya suplemen tablet. Iya biar lebih banyak Ya gitu. kayak madu tuh suplemen bagus, sama perbanyak protein. Protein yang paling gampang apa? Tempe. Tempe. Bos. Nah, tempe. Jangan Sebenarnya- remehkan tempe ya Sebenarnya guys. jujur sih sebenarnya aku ada jual tempe juga sih. Iya. Lu Ini kenapa ada promosi semua di sini? Kok bingung lama-lama Ini jual tempe apa, Pak? Kenapa gue jadi gas juga? serius lu? Enggak, ada Lu serius jual tempe? ada tempe kan? Enggak. Di rumah, Bukan di garasi, tempe. di garasi, Di rumah ada hidroponik. Iya. Jadi itu sih, jadi untuk para relawan teman-teman yang sekarang udah mau bergerak, ya kalau gak hanya relawan sih, dokter sih. Iya. Penimial tuh kalau emang nggak bisa kerjanya berat, tetap harus nutrisi dijaga. Banget. Jadi kalau misal kerjanya kita 18 jam, ya makan kita harus gak boleh 3 kali, ekstrim tambah 4 kali. Aku sehari jujur selama relawan tuh makan bisa 5-6 kali. Dan lu kan kalau gue liat di story lu kan lu hampir nggak tidur kayaknya masih. Tahu aja lu. Iya kelihatan. Gue tidur baru jam 2, bangun jam 8, jam 9. Itu lu gimana tuh nggak takut sakit lu? Ya kan gue pernah down tuh. Iya, 7 hari, pernah kan, nah, bronkitisnya kambuh. Nah di situ adalah satu banyak minum, tidurnya 7 jam, 6 jam, sama itu multivitamin gue emang banyak. Iya, iya. Multivitaminnya Tapi tadi banyak. menarik tuh tadi yang lu bilang lu pernah down. Mungkin lu bisa ceritain ke para viewers supaya mereka pada sedih gitu kan lihat lu. Anjir. Jadi ceritanya itu kita kan namanya dokter tuh kadang kita tuh selalu care sama orang lain, tapi kita lupa sama keadaan Itu dia. jiwa diri sendiri. Jadi pada waktu kemarin itu aku 3 hari 3 malam udah tidur per hari cuma 3 jam. Terus di hari Jumat aku masih ingat Jumat itu aku ke Wisma Atlet. Ke Wisma Atlet kita ngasih disinfektan chamber, dipanggil aku ke tower 3. Di tower 3 aku ditanya sama diskus sama Kapuskes TNI, terus aku megang-megang barang dan missnya aku makan bakso di depan situ, makan sembarangan, terus habis itu kurang minum dan aku megang sembarangan terus ya kayak gitu.
paginya demam. Oke. Paginya demam kan aku nggak mau ngerepotin orang. Datanglah aku ke rumah sakit. Ternyata setelah dicek kondisi klinisku lebih memenuhi bronkitis dengan eksaserbasi kan. Nah, udah cek juga kan waktu itu kan? Iya, ternyata rapidku negatif, swabku negatif. Dari situ aku diceramain emang kondisi fisikmu udah nggak kayak 5 tahun 6 tahun lalu. Mungkin kalau kamu masih ormas mahasiswa, ormas lagi, organisasi mahasiswa mungkin masih kuat fisiknya. Nah dari situ aku belajar jangan sampai down. Supaya nggak down ya kita harus jaga tubuh kita dengan nutrisi-nutrisi yang emang harus kita cukupi. Tapi paling simpel yaitu protein, tempe, tahu, ikan, nasi. Terus minum air putih yang banyak. Jadi gak harus air panas, tapi air putih aja supaya 2 liter itu tercukupi. Kalau buah-buahan alami cukup sih sebenarnya. Cukup, buah-buahan tercukup. Kalau buah-buahan kita makan tuh kayak warna-warni kayak rambutnya bertinta ini. Cukup sih. Ini apa yang ini ya? Strawberry. Ya jangan durian juga ya. Durian kan buah nih, durian. Apalagi sama kulit-kulitnya lu makan gitu kan. 2 gelondong habis durian, sate kambing, Waduh. gulai, sapi, stroke Pak. Nanti ketemu saya ya. Karena kagak stroke ya. Itu sih dari aku. Iya, Jadi iya. ya di kesempatan ini aku cuman pengen yang nonton itu kalian mungkin kalau mau respect sama dokter itu cara nolongnya gampang. Dengan hanya kamu itu ngasih edukasi ke sekelilingmu, kamu udah jadi influencer. Iya. Nah ini harus direvisi. Influencer itu beda dengan selebgram. Kalau influencer itu adalah seseorang yang menginfluence. Yes. Jadi nggak butuh follower. Oke, bener. Jadi ya? kalau lu Bagus mau sekali sebenarnya. edukasi sekitar lu, lah lu udah disebut influencer. Oke. Kayak influencer ada di Twitter. Nah, kalau influencer yang punya follower banyak, itu selebgram. Oke. Karena dia mau punya follower banyak dan itu harusnya jadi beban buat dia. Jadi makanya kalau ada dokter yang punya follower banyak, itu adalah beban mental buat dia sendiri untuk sharing. Tapi kalau dia maksudnya seleb ya kita nggak bisa maksa. Makanya kalau ada kemarin ada selebgram nggak mau edukasi ya itu bukan ranah dia. Ya emang dia cari makannya dari Instagram, aku nggak bisa maksa lagi. Aku sedikit revisi pernyataanku di LC. Gitu aja. Ya. Oke. Tapi berarti Dr. Tirta sebenarnya gue memang sekali lagi gue salut sih sama maksudnya apa yang lu pilih, apa yang lu bikin dan apa yang lu pilih. Ternyata apa yang lu pilih ini menjadi hal yang unik dan bisa nolong banyak orang. Bener banget. Dan tapi gini juga Mas Tiar, gue pengen nanya deh. Lu pernah nggak sih ngalamin kayak semacam stigmatisasi gitu? Karena kan lu banyak main ke red zone, lu banyak main ke stigma sih tempat-tempat. sering, stigma hampir pasti selalu. Iya, makanya. Aku paling parah stigma itu pada waktu seminggu setelah keluar RS. Itu aku ke rumah sakit, aku mau diusir dari apartemen Pak. Kenapa? Takut nularin apa gimana? Iya. Kata mereka itu COVID nular dari bahu terus terbang-terbang kayak benang sari. Oh iya. Dari rambut lo kali itu. Iya, ketombe itu Pak. Dari situ aku edukasi pelan-pelan dan akhirnya edukasi wah gak semua bisa nerima. Tapi beneran aku masuk lift bubar lift ya Pak. Masuk ruangan kan Orangnya apa liftnya yang bubar? orang Lift yang bubar bagaimana mencari gitu dong liftnya orangnya. dari situ emang stigma itu menurutku emang ada karena mereka kurang edukasi. Nah dari situlah aku mulai edukasi yang kalau nggak salah 2 minggu yang lalu aku bilang jenazah jangan tolak jenazah. Ya, itu dia. COVID bukan aib. Nah itulah yang aku agenda minggu lalu karena aku merasain sendiri. Udah susah payah pulang jarang. Nah sejak saat itu mereka mulai ngerti. Mereka ternyata dengar dari katanya di grup WA. Jujur informasi paling toksik itu grup WA Pak. Bisa bagus, bisa jelek juga tapi kan? Hampir Hampir mau jelek berarti ya? jelek Iya sih. sih. Tapi gue siap sih emang kalau dia bersin gue siapin emang dari sekarang. Enggak, tapi mungkin gini. Mungkin lu bisa kasih sedikit pesan buat teman-teman relawan gitu kan, gimana supaya mereka juga bisa berani untuk bergerak tanpa takut di stigmatisasi tadi gitu. Jadi kalau relawan tuh urusan kita tuh adalah amalan baik dan urusan kita tuh vertikal sama Tuhan. Udah nggak ngurusin sesama kita tugasnya nolong. Oke. Perkara kita dihujat, di stigma buruk semua tuh ada ganjarannya. Jadi kita fokus pada apa yang kita lakuin sekarang. Entah itu nggak ada bayaran atau nggak, namanya relawan gitu loh. Fokus kita nolong orang banyak. Kalau kita pertolongan tuh Tuhan tuh pasti adil gitu loh. Sesuatu yang kita lakuin baik itu pasti akan mendapatkan ganjaran baik. Dan pasti sesuatu yang baik itu ada resikonya. Nabi aja nggak selamanya diterima kan? Wih, luar biasa loh. Kita bicara Nabil. Hampir terharu loh, selama ini gue tidak perlu ngomong. Iya, makanya. Gue hampir nangis baru saat ini. Kenapa lu jadi gue sekarang? Lu ngegas gue jadi ke bawah nih, ngegas juga gue jadinya. Karena kita berdua emang dokter ngegas. Iya. Dan akhirnya banyak orang kalau nggak salah setelah ngegas ini efektif, ingat gak? Semua dokter hampir yang muda-muda ikut ngegas. Oh iya? Iya, di Halodoc aku lihat ada beberapa yang saklek. Lu juga ikutan ngegas. Ya gue dari dulu itu mah. Ya makanya, jadi akhirnya semua orang tuh akhirnya yang dulu dokter-dokter yang takut untuk ngegas mulai keluar. Karena apa? Dan emang ini yang paling diterima. Iya. Denial, kita tuh nerangnya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tapi yang kalau pesan buat relawan,
Ya berarti ya pertama pastikan kondisi fisik. Ya jangan kita membabi buta, pastikan nutrisi. Ya. Kalau soal stigma itu udah urusan yang di atas. Lo yang penting positive thinking aja. Tapi yang keempat, resiko terberat adalah lu gak ketemu keluarga. Ya lu siap gak? Jangan seluruh relawan 3 minggu lu update story melo-melo. Update Spotify kangen Dewa 19. Lah itu berarti kan Aji mumpung toh. Iya sekalian biar Jangan, intinya adalah lu harus tahu amalan lu ada berbuat orang banyak, tapi jangan sampai diri lu lupa. Cuman untuk hal-hal privasi dan kesenangan pribadi itu singkirin. Karena lu udah harus relawan, dan relawan yang paling akhir tuh adalah dokter dan tenaga medis. Relawan depan tuh ya relawan agent of change, edukasi. Nah, ini buat para netizen yang suka mencibir-cibir, menyindir-nyinyir nih, katanya Tirta ini biar dia pansos. Ada yang bilang lu pansos, Bro. Ya itu. Nah, itu biar tanpa Covid tuh toko gua udah 60. Wah, lu ngapain pansos? 60, Pak. 60 tuh. Kayak 300 dulu. Iya. Orang nyari duit itu dia mesti keluar rumah. Dia nih udah tinggal gini doang, udah. Jadi kalau mau pansos dituduh tuh udah bukan saatnya. Cuman aku pengen membuka tabir, dokter pinter tuh banyak, tapi mereka ini tidak ke show off di medsos. Nah, harapanku tuh orang-orang dokter ini tuh akan menjadi agent of change yang lain. Dokter ini tuh banyak yang pinter-pinter, tapi karena tekanan dari netizen yang sotoy lu, bacot lu, sotoy lu, apaan lu pansos. Nah, itulah yang aku mukul ini supaya orang-orang yang dokter belakang ini bisa lebih sharing. Kan sekarang banyak tuh dokter ikut sharing. Di Twitter aja banyak, di Instagram banyak. Nah, tapi apa? Ketika di Instagram toksik, Pak, dipindah pansos lah, apalah sotoy. Lu cuma modal tampang doang. Itu ada tuh. Yang ngomong ke lu gitu ada. Untang tuh. Enggak. Oh, enggak tampang ya benar. Makanya lu kan. Tampang apaan kayak begini kalau Tampang bisa. Buset. Perasa gua enggak ganteng-ganteng. Rambut doang warna lu gitu kali mungkin maksudnya. Lu bisa ganti-ganti ganti rambut doang lu gitu. Ini uban, Pak. Jangan kita gitu, ini uban ini. Ini saya tuh cuma mengikuti Pak Ganjar Pranowo. Emang pakai pink juga Pak Ganjar? Pak Ganjar abu-abu. Oh. Uban itu, Pak. Ada apa ini coba? Gue bingung loh, pikir Pak Ganjar benar ngecat rambut, keren banget. Dan di sini kan harapannya itu sih, jadi ternyata kan penting. Tapi hikmah paling positif dari COVID satu. Apa tuh? Ternyata aset terpenting dari sebuah negara itu kesehatan. Widih. Jadi harus ya, saran buat pemerintah setelah COVID ini selesai, Pak Jokowi Widodo tolong semoga aja APBN untuk kesehatan dinaikkan. Amin. Iya, karena penting banget. Dan preventif dong terutama. Dan ternyata Indonesia tuh bisa menghasilkan hazmat sendiri. Oh iya. Bisa. Sebelumnya belum pernah ya? Ya lu kan dari dulu beli hazmat sendiri, gimana sih pura-pura nggak tahu lu. Donasi pakai hazmat mana? Made in Indonesia. Biar enak omongannya, biar kan Oh, basa-basi. Pura-pura nggak tahu, jadi, Mbak. bisa jadi nih Pak Jokowi dari Indonesia bisa mengekspor hazmat lebih banyak. Nah, itu dia. Ekonomi bisa jalan gitu kan. Itu sih, itu pesen sih. Gila, tapi khususnya untuk pemerintah, tindakan yang sekarang dengan menyerahkan BNPB udah good. Kita tinggal ya ini mengapresiasi, semoga aja netizen mendukung kita sih. Amin. Gua rasa sebagian besar mendukung sih menurut gua. Hanya sebagian kecil aja yang masih nyinyir dan yang lain-lain. Masih berantem sih Pak kalau di medsos. Oh, iya? Ada yang denial itu menyalahkan, ada yang denial menerima. Kalau menyalahkan mereka tuh rata-rata gini. Ada kemarin ini beneran cerita dari dokter DFB, dia kena COVID positif, disuruh karantina nggak mau. Defense-nya dia kabur, dia nggak mau pakai masker supaya orang mengalami apa yang dia rasain. Bagi-bagi dong berarti. Sengaja bagi-bagi. Denial itu ada dua. Jadi sekarang di Indo tuh denialnya nggak denial yang kayak wah aku COVID ya udah begini, atau yang lain kayak gini, ada orang ODP pergi kau dari kampung, bukan disupport, itu banyak denial kayak gini. Masih ada ya? Masih. Yang positif itu dikit. Tapi ya itulah PR kita sebagai agent of change. Kayak gini kan harus di edukasi pelan-pelan kan. Iya. Itu sih. Tapi nggak ada yang nggak mungkin sih. Ya bener dong. Oke. Kaget sumpah. Ngetes Ini kantor orang. Sumpah ini gadangin gak lucu. Gue mau ngetes kayak dokter Tirta gitu. Anjir, gue Kagak kaget sih. cocok, muka dia sangar dong. Muka Kayak lu lo tuh- terlalu baby face, nggak Gue bisa. baby face, gue evil face. Itu dia. Pak Boy. Itu aja sih kalau di gue nih mau dipanggil atas Pak. Oh gitu. Mau dipanggil Oke, atas. terakhir. Kasih pesan buat mereka yang dengar supaya gimana nih COVID ini kayak gitu. Kalau buat teman-teman orang awam yang dapat libur, ya udah di rumah. Ya. Kalau bosen cari kegiatan bermanfaat, kan kemarin udah di-share tuh cara menghabiskan waktu untuk kursus kerja gratis. Oh, ada itu. Ada di YouTube. Oke. Gara-gara heboh kebijakannya staf sus milenial. Ya wes. Setor.
Terus habis itu yang kedua, kalau untuk orang yang masih kerja di luar, jaga ke fisik lu. Ya. Jadi lu tetap harus pakai masker, cuci tangan dan patuhi peraturan yang ada. Kalau lu PSBB ya jangan goncengin orang. Ya. Terus kalau khusus untuk pedagang siomay, pecel lele, tolonglah itu dipakai masker lah. Lu belum Aceh. Nah, itu enak itu. Itu emang Asinnya di asin, situ. emang Iya. gurih tapi asin umbel, Bro. Terus yang berikutnya untuk para relawan Santaga medis, lu boleh nolong tapi perhatiin nutrisi juga. Oke. Makan makanan dan gizi yang cukup, dan kalau emang wayahe turu tidur. Kalau capek ya capek. Wayang itu bahasa apa ya? Bahasa Jawa. Oh, artinya apa? Udah waktunya tidur. Nah, itu. Tolong ntar tambahin yang subtitle di bawah ya. Itu aja kalau dari saya. Terima kasih teman-teman. Makasih ya. Thank you Mas banget, Dika. Bro. Thank you semua dari jauh. Iya, thank you. Ya. Aku langsung ke atas. Oh. Tadi lupa ngomong terima kasih Oh buat iya, semua. Tunggu dulu. Balik lagi. Ternyata gini, kan banyak orang yang selama ini menurut gua apresiasi dan maksudnya mereka juga bantu, dan kita tahu bahwa semua orang ini sekarang dalam keadaan krisis. Artinya bukan cuma dokter, bukan cuma penjual borak seperti ini, tapi banyak orang yang menurut gua dalam keadaan susah. Pengusaha juga sama, Iya. artis-artis, teman-teman pekerja seni juga sama, lagi nggak ada job sekarang, tapi mereka memberikan apresiasi kepada tenaga medis, relawan, mereka kasih bantuan, mereka kasih uang, donasi dan lain-lain. Kita mau terima kasih juga buat mereka, bahwa kita tahu bahwa sekarang ini justru saatnya kita tolong-menolong, dan mereka melakukan itu. Gua apresiasi banget buat mereka semua. Lu komen bukan pose. Oh, Sarah. Lu komen, dia Intinya ngomong panjang lebar, lu jadi komen. intinya gini, semua orang tuh susah. Ah. Yang untung tuh cuma alkes. Oh iya. Yang untung cuma angka. Jadi lebih baik kita tuh susah ini cuman singkat 5 hari, 6 hari atau sebulan daripada kita susah setahun. Yes, benar banget. Karena kita nggak tahu, jujur aja kita nggak tahu main COVID ini selesai kapan. Karena masa darurat 29 Mei. Tapi Pak Jokowi kemarin bilang sampai akhir tahun suruh siap-siap. Jadi kita nggak tahu men, kita nggak tahu, bahkan kalau nggak salah peneliti sampai 2021. Oh iya. Iya, nah ini kalau sampai 2021 mumet dase bro, suruh angkat-angkat hazmat terus selama 2 tahun. Kuli panggul bro. Jadi jamet kuproy. Jamet kuproy, Jawa Metal kuli proyek. Yoi. Yoi, ring ring baring ring. Ini posisinya gimana, random banget. Belum tahu. Oke lah. Ya wes lah. Ya udah wes. Udah pokoknya wes. Mas Rino udah nggak tahu kemana, gue nggak tahu tuh orang udah kemana lagi. Pokoknya stay tune terus ya, gue Dr. Andika dan Dr. Vito Damai, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. bye. Yang ketiga sama siapa?